Di sebuah desa nelayan di pesisir Pacitan, hidup seorang pemuda bernama Raka yang kesehariannya tak jauh dari ombak dan bau asin laut. Sejak sang ayah meninggal dalam badai bertahun-tahun lalu, Raka mengambil alih tanggung jawab keluarga, menjadi satu-satunya harapan bagi ibunya yang sakit-sakitan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia akan mendorong perahunya ke tengah laut, menantang arus demi membawa pulang hasil tangkapan. Tak peduli tubuhnya letih atau cuaca sedang tak bersahabat, Raka tetap berlayar. Baginya, menyerah bukan pilihan, apalagi ketika sang ibu hanya bisa tergolek lemah di atas dipan bambu, batuknya tak kunjung reda. Utang mulai menumpuk sejak ibunya didiagnosis mengidap penyakit paru-paru kronis. Biaya berobat ke kota memaksa mereka meminjam uang dari rentenir lokal yang terkenal bengis. Raka sempat menjual sepeda motornya, bahkan melepas satu-satunya sawah warisan keluarga, namun semuanya tetap tak cukup. Warga sekitar mengenalnya sebagai pemuda ulet yang pantang mengeluh. Meski hidup pas-pasan, ia tak pernah meminta belas kasihan. Senyumnya tetap merekah saat menyapa tetangga, meskipun dalam hatinya tersimpan resah yang kian menumpuk seperti karang di dasar laut. Setiap malam, ia akan duduk di serambi rumah sederhana mereka, menatap bintang sambil menggenggam tangan sang ibu. Doa menjadi satu-satunya penguatnya. Ia percaya bahwa badai pasti akan berlalu, meskipun tak tahu kapan angin tenang akan datang. Suatu hari, ketika Raka sedang membereskan jaring ikan yang rusak, seorang pria asing datang mengendarai mobil mewah dan berhenti tepat di depan rumahnya. Wajahnya kaku, mengenakan setelan rapi yang sangat kontras dengan suasana desa yang bersahaja. Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan hukum dari seseorang yang katanya tertarik dengan Raka. Raka menatap penuh curiga. Tak pernah dalam hidupnya ada orang asing, apalagi yang berasal dari luar negeri, datang ke rumahnya membawa nama orang kaya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pria itu menyerahkan sebuah amplop tertutup dan berkata, "Tolong baca dan pikirkan baik-baik. Ini bisa mengubah hidup Anda." Sepeninggal pria tersebut, Raka membuka amplop itu. Di dalamnya, ada surat perjanjian yang menawarkan pelunasan utang dan pengobatan gratis bagi ibunya, jika ia bersedia menikahi seorang wanita asing yang bahkan tak dikenalnya. Hatinya berkecamuk, antara rasa tak percaya dan keinginan kuat untuk menyelamatkan sang ibu. Sore itu, debur ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Raka berdiri di tepi pantai, memandangi laut yang tak pernah berhenti bergelombang. Seperti hidupnya, yang terus diguncang ujian. Tapi saat ia mengingat wajah ibunya yang pucat dan batuk yang kian parah, Raka tahu, mungkin inilah satu-satunya jalan keluar yang Tuhan kirimkan dengan cara yang tak biasa. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap rumah reyot yang hampir rubuh di beberapa sisi. Di dalamnya, Raka duduk memandangi surat perjanjian yang kini basah oleh keringat dinginnya. Tatapannya kosong, sesekali ia melirik ke arah ibunya yang tertidur gelisah, batuknya terdengar makin berat. Dada Raka sesak, seolah ada batu besar menghimpit dadanya. Bagaimana mungkin ia menikahi seseorang yang bahkan belum pernah ia lihat? Isi surat itu terasa seperti lelucon kejam. Seorang perempuan asing, keturunan bangsawan Eropa, menginginkan pernikahan kontrak dengan lelaki desa sepertinya. Sebagai imbalannya, utang keluarganya akan dilunasi, dan ibunya akan dirawat di rumah sakit terbaik di Surabaya. Syaratnya hanya satu, Raka harus setuju menikah dan tinggal bersama wanita itu selama 1 tahun penuh, tanpa mempersoalkan alasan di baliknya. Pagi harinya, pria asing yang mengaku bernama Leo kembali muncul. Kali ini, ia tak datang sendiri. Seorang dokter lokal dibawanya untuk memeriksa kondisi ibu Raka, lalu menyebut bahwa sang ibu membutuhkan pengobatan secepatnya. Jika terlambat, paru-parunya bisa rusak permanen, kata sang dokter. Ucapan itu seperti cambuk bagi Raka. Keringat dingin membasahi pelipisnya, jantungnya berdetak semakin cepat. Raka masih menahan diri untuk memberi jawaban. Ia tahu, keputusannya akan mengubah hidupnya selamanya. Leo pun memberinya waktu 2 hari untuk berpikir.
Perempuan itu tidak butuh cinta, hanya butuh perlindungan. Kau akan tetap menjadi dirimu. Kami tidak akan memaksamu melakukan apapun, ucapnya sebelum pergi, meninggalkan Raka dalam kebingungan yang menyesakkan. Malam itu, Raka duduk di samping ibunya. Hatinya terbelah dua. Jika ia menolak, maka nyawa sang ibu bisa melayang. Namun jika ia menerima, ia seperti menjual dirinya untuk pernikahan tanpa jiwa. Pandangannya menatap langit-langit rumah, lalu terarah pada wajah tua yang selalu tersenyum walau tubuhnya sakit. Air mata jatuh pelan, tanpa suara. Di luar, angin menggoyangkan pohon kelapa, dan petir menggelegar seperti ikut bersuara atas kebimbangannya. Raka pun menggenggam tangan ibunya dengan erat. "Bu, maafkan Raka kalau jalan yang Raka pilih ini bukan yang ibu harapkan," bisiknya lirih, sebelum akhirnya memutuskan sesuatu yang akan membawa hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Raka menemui Leo dengan langkah berat. Ia menyerahkan surat perjanjian itu yang kini sudah ditandatanganinya. "Aku akan menikahinya," katanya pelan. Leo mengangguk tanpa ekspresi, lalu berkata, "Pernikahan akan dilakukan secara privat di Bali. Siapkan dirimu, besok kita berangkat." Hari itu juga, dokter membawa ibunya ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Raka menatap mobil ambulans yang membawa wanita paling berharga dalam hidupnya menjauh dari pelataran rumah. Dadanya terasa kosong, tapi setidaknya ia tahu nyawa ibunya akan selamat. Meski harus ia bayar dengan kebebasannya sendiri. Sebelum matahari tenggelam, Raka mulai mengepak pakaian seadanya. Tak banyak yang ia bawa, selain sehelai baju batik warisan ayahnya dan satu set pakaian bersih yang diberikan Leo. Di ujung pelabuhan, ia berdiri lama, memandangi laut yang selama ini menjadi sahabatnya. Entah apa yang menunggunya di seberang sana. Tapi yang pasti, ia sudah melangkah dan tak bisa kembali. Pesawat mendarat dengan hentakan halus di Bandara Ngurah Rai. Raka melangkah keluar dengan hati yang berat, dunia baru terbentang di hadapannya. Aroma khas Bali yang menyatu antara harum dupa dan angin laut menyambutnya, namun tak mampu meredakan gelisah yang menjerat pikirannya. Langkahnya kaku, tak percaya bahwa dalam hitungan jam, ia akan resmi menjadi suami dari seorang wanita asing yang bahkan belum pernah ia temui. Leo membawanya ke villa megah yang berdiri angkuh di pinggir tebing, menghadap Samudra Hindia. Bangunan itu terlalu mewah untuk seorang nelayan seperti Raka. Langkahnya terasa asing, seolah-olah setiap ubin marmer mengingatkannya bahwa ia tak pantas berada di tempat itu. Semua terasa seperti mimpi yang aneh, indah tapi menyesakkan. Di ruang tamu, seorang wanita berambut pirang keemasan tengah duduk anggun di balik jendela kaca. Ia mengenakan gaun putih sederhana, namun aura elegannya tak bisa disangkal. Matanya biru tajam, namun tatapannya dingin. "Kau Raka?" tanyanya dengan suara datar. Pemuda itu hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Inilah calon istrinya, wanita yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Namanya Clarissa Van Dijk, putri tunggal konglomerat Eropa yang dikenal keras dan perfeksionis. Pernikahan ini, kata Leo, bukan atas dasar cinta ataupun hasrat. Ada urusan keluarga, reputasi, dan pewarisan harta yang mengharuskan Clarissa memiliki status istri, setidaknya selama 1 tahun. Kau hanya perlu menjalankan peranmu, tak lebih, tak kurang, ucap Clarissa, menatapnya tanpa emosi. Tanpa resepsi, tanpa saksi keluarga, pernikahan mereka digelar di taman belakang villa, hanya dihadiri notaris dan 2 saksi hukum. Raka mengenakan kemeja putih pinjaman, sementara Clarissa tampak tenang dalam balutan gaun yang terlalu indah untuk pernikahan sekaku itu. Saat nama mereka disebut dan janji dibacakan, Raka menggenggam cincin di tangannya seolah itu adalah beban, bukan lambang ikatan. Setelah upacara usai, Clarissa beranjak tanpa mengucap sepatah kata pun. Ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu, meninggalkan Raka di teras yang mulai disapu angin malam. Tak ada malam pertama yang romantis, tak ada pelukan, apalagi ciuman. Hanya sepi, dan rasa asing yang membekukan dada.
Raka menatap cincin di jarinya. Hatinya kosong, pikirannya melayang ke Pacitan, ke rumah kecilnya, ke senyum ibunya, ke laut yang dulu begitu akrab. Kini, ia merasa seperti kapal karam yang terdampar di negeri asing, tanpa peta dan arah. Bahkan malam pun tak mampu memberinya ketenangan. Di kamar tamunya yang luas, ia duduk termenung. Suara ombak jauh di bawah sana tak lagi menenangkan seperti biasanya. Ia kini menjadi suami dari perempuan kaya yang tak menginginkannya. Namun ia tahu, semua ini bukan untuknya. Ini semua untuk sang ibu, satu-satunya alasan yang membuatnya masih sanggup bertahan. Clarissa, di balik pintu kamarnya, berdiri memandangi bulan dari balkon. Matanya tampak berkaca-kaca meski ia berusaha terlihat kuat. Ia tahu, ia telah menyeret pria asing itu ke dalam dunia yang penuh kepalsuan. Tapi dalam hatinya, Clarissa pun menyimpan luka yang belum siap ia buka, bahkan kepada suaminya sendiri. Matahari pagi mengintip malu-malu di sela tirai tipis villa. Raka terbangun di ranjang empuk yang tak mampu menghapus dingin di dadanya. Malam tadi terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ia menikah, namun tidak dirayakan. Ia punya istri, tapi hanya sebagai formalitas. Tak ada senyum, tak ada sentuhan, bahkan tidak ada ucapan "selamat datang" dari wanita yang kini menjadi pendamping hidupnya. Ia bangkit, berjalan ke balkon, memandangi ombak yang menghantam karang dengan gemuruh tak berkesudahan. Hatinya berkecamuk. Ini bukan kehidupan yang ia bayangkan saat mengucap janji dalam hati demi menyelamatkan ibunya. Perempuan itu, Clarissa, dingin seperti patung marmer. Namun di balik tatapan tajamnya, Raka sempat melihat seberkas luka. Luka yang belum sempat ia pahami. Siang itu, Leo datang membawa kabar dari Surabaya. "Ibumu sudah mulai membaik. Terapi berjalan lancar," ucapnya singkat. Raka menunduk, bahunya bergetar pelan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa tenang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Leo menambahkan, "Clarissa ingin bicara denganmu malam ini." Sendiri. Malam menjelang, angin mulai bertiup membawa aroma garam laut. Di ruang makan yang hanya diterangi lampu gantung berkilau, Clarissa duduk dengan gaun putih berenda. Wajahnya pucat namun tetap memancarkan keanggunan. Raka masuk dengan gugup, duduk di seberang tanpa tahu harus memulai dari mana. Clarissa meletakkan garpu perlahan, lalu berkata, "Kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku memilihmu? Seorang nelayan miskin dari desa kecil yang tak punya apa-apa." Raka hanya diam. Ia memang bertanya-tanya, tapi tak punya hak untuk menuntut penjelasan. Wanita itu menghela napas panjang. "Aku tak bisa menikahi siapapun yang berasal dari kalangan bangsawan atau pengusaha. Ayahku, sebelum meninggal, menyisipkan syarat dalam surat warisan, aku harus menikah dengan orang biasa. Bukan untuk cinta, tapi untuk menghindari perebutan kekuasaan dalam keluarga." Raka menatapnya perlahan. Kini potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Clarissa melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar, "Tapi, bukan hanya itu. Aku pernah dipaksa tunangan dengan pria yang memperlakukanku seperti barang dagangan. Ia menamparku karena menolak tidur dengannya. Aku kabur, dan aku bersumpah tidak akan membiarkan siapapun menyentuhku tanpa persetujuan." Raka menelan ludah. Lidahnya keluh. Perempuan di hadapannya ternyata bukan sekadar sombong dan dingin, ia sedang melindungi dirinya dari dunia yang pernah menghancurkannya. "Aku tak butuh kasih sayang, Raka. Aku hanya butuh seseorang yang bisa kupercaya tidak akan menyakitiku," ucapnya, kali ini dengan mata berkaca. Tanpa sadar, Raka mengangguk. "Aku tak akan menyentuhmu, kecuali kau mengizinkannya. Aku di sini hanya untuk membayar janji pada ibuku, dan mungkin menemanimu sejauh yang kau izinkan." Malam itu, tidak ada pelukan. Tidak ada pelampiasan emosi. Namun untuk pertama kalinya, dua jiwa yang sama-sama terluka berbicara dari hati. Dan dalam keheningan, sebuah pengertian tumbuh perlahan, seperti tunas kecil yang menjebol tanah keras mencari cahaya.
Hari-hari berlalu seperti embusan angin di tepi laut, sunyi namun terus bergerak. Raka mulai terbiasa hidup di villa yang luas dan penuh kemewahan, tapi ruang hatinya tetap kosong. Clarissa masih menjaga jarak, menyibukkan diri dengan rapat virtual dan dokumen-dokumen hukum warisan. Meski tinggal serumah, mereka seperti dua orang asing yang tak pernah benar-benar bertemu. Suatu pagi, saat Raka hendak menuju dapur, ia mendengar suara tangis tertahan dari kamar sebelah. Suara itu lembut, nyaris hilang ditelan dinding tebal. Ia mendekat perlahan, tak berniat menguping, hanya ingin memastikan. Di balik celah pintu yang tak sepenuhnya tertutup, ia melihat Clarissa duduk di lantai, memeluk lutut, wajahnya basah oleh air mata. Sebuah foto dalam bingkai kecil tergeletak di sebelahnya, seorang wanita paruh baya yang wajahnya mirip Clarissa. Raka mengurungkan niat untuk mengetuk. Ia kembali ke kamarnya dengan dada berat. Ia mulai sadar, gadis itu bukan sekadar terluka, ia hancur. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar pernikahan tanpa cinta, ada masa lalu yang terus mencengkeramnya tanpa ampun. Malam itu, saat makan malam yang biasa diselimuti keheningan, Clarissa tiba-tiba berkata pelan, "Ibuku bunuh diri, Raka." 3 tahun lalu. Suaranya datar, namun matanya basah. Raka menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Gadis itu tersenyum hambar. Ia dijebak oleh ayah tiriku dalam kasus korupsi yang tak pernah ia lakukan. Ibuku dipermalukan, dijatuhkan, hingga akhirnya tak sanggup bertahan. Ucapan itu menghantam Raka seperti badai. Ia tahu rasanya kehilangan harapan, namun tidak pernah menyangka Clarissa menanggung luka sedalam itu. "Aku tak bisa mempercayai siapapun lagi sejak itu," lanjut Clarissa. "Semua yang kusayangi, diambil dariku satu persatu." Untuk pertama kalinya, Raka berdiri dan menghampirinya. Ia tak menyentuh, hanya berdiri di dekat meja makan, membiarkan kehadirannya menjadi penyangga. "Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku tahu rasanya kehilangan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kau tidak sendiri sekarang." Clarissa menunduk, air matanya jatuh ke piring yang tak disentuh. Ia tak menjawab, tapi untuk pertama kalinya, kehadiran Raka tidak lagi terasa sebagai beban. Ia mulai melihatnya bukan hanya sebagai pria miskin dari desa, tapi sebagai manusia yang sama-sama patah, namun tetap berdiri. Beberapa hari kemudian, Raka memutuskan untuk membersihkan taman belakang yang selama ini dibiarkan kotor. Ia ingin memberi Clarissa sesuatu yang baru, meski kecil, setidaknya tempat itu bisa menjadi ruang untuk bernapas. Saat Clarissa melihatnya berkeringat, mengangkat pot bunga, dan menanam pohon kamboja putih, ia hanya berdiri di balkon, diam, namun tak bisa menyembunyikan senyum samar. Di balik dinginnya sikap, Clarissa mulai goyah. Ia mulai bertanya dalam hati, mungkinkah pria yang awalnya hanya alat pelindung warisan ini, pelan-pelan menjadi tempat ia bisa bersandar. Pagi itu, mentari menyusup perlahan di sela pepohonan taman belakang yang kini tertata rapi. Raka menyiram bunga kamboja yang baru ditanam, peluh membasahi pelipisnya, tapi senyum kecil menghiasi wajahnya. Ia tak tahu mengapa, namun sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ada keinginan untuk tinggal lebih lama, untuk melihat Clarissa tersenyum walau hanya sekejap. Dari jendela kamar lantai 2, Clarissa memperhatikannya diam-diam. Tatapan tajamnya dulu mulai melembut, berganti rasa asing yang sulit ia pahami. Pria itu tak pernah memaksanya bicara, tak pernah menuntut hak sebagai suami. Sebaliknya, Raka hadir seperti angin sore, tenang, tidak mengganggu, namun selalu ada. Suatu malam, listrik villa padam karena badai yang menghantam kota. Lampu cadangan tak menyala. Raka mengambil lilin dan menaiki tangga menuju kamar Clarissa. "Kau baik-baik saja?" tanyanya sambil mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ketika pintu terbuka, Clarissa berdiri dengan wajah pucat. Petir menggelegar di luar, membuat gadis itu mengejut dan secara refleks meraih lengan Raka. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Jantung Raka berdetak cepat. Ia bisa merasakan dingin di tangan Clarissa, namun ia tak bergerak.
Gadis itu segera melepaskan genggamannya dan menunduk malu. "Maaf, aku benci suara petir," bisiknya pelan. Raka tersenyum samar, meletakkan lilin di meja. "Kau tidak sendiri, aku di sini." Ucapan sederhana itu membuat Clarissa menoleh. Pandangan mereka bertemu dalam keremangan. Tidak ada kata selanjutnya, namun isyarat mata mereka mengikat sesuatu yang belum bisa diungkapkan. Keesokan harinya, Clarissa memberanikan diri turun ke taman. Ia membawa 2 gelas jus dan mendekat ke arah Raka yang sedang memperbaiki bangku kayu. Raka hampir tak percaya melihat Clarissa duduk di sampingnya. "Taman ini lebih indah dari yang kupikir," ujarnya pelan. Raka menoleh cepat, nyaris menjatuhkan palu. "Kau yang membuatnya indah dengan hadir di sini," jawabnya jujur, tanpa berpura-pura. Clarissa terdiam, lalu tertawa kecil, tawa pertama sejak mereka menikah. Meski hanya sejenak, suara itu membekas dalam hati Raka seperti senandung pertama di musim semi. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Ketika mereka kembali ke dalam villa, seorang wanita asing berdiri di ruang tamu. Rambut pirangnya terurai indah, tubuh semampainya dibalut gaun hitam elegan. Clarissa terpaku, wajahnya berubah seketika. "Angela," gumamnya nyaris tak terdengar. Raka memandang Clarissa, lalu wanita itu bergantian. "Siapa dia?" tanyanya, mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Angela tersenyum sinis. "Aku tunangan Clarissa. Bekas, kalau lebih tepat." Ia menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. "Jadi ini, pengganti aku. Nelayan dari kampung." Clarissa menggenggam jemarinya, berusaha tetap tenang. Tapi Raka tahu, luka lama yang belum sembuh baru saja ditoreh kembali. Di tengah taman yang baru mekar, badai baru mulai bergemuruh, dan untuk pertama kalinya, senyuman yang baru saja tumbuh, terancam layu. Keheningan ruang tamu berubah tegang seketika. Angela menatap Clarissa dengan sorot tajam penuh dendam, seolah luka masa lalu belum selesai menuntut keadilan. Raka berdiri di antara keduanya, bingung harus berpihak pada siapa. Jelas baginya, wanita yang datang tiba-tiba itu membawa badai yang siap meluluhlantakkan ketenangan yang baru mulai tumbuh. Clarissa melangkah mendekat, wajahnya tegar meski matanya menyiratkan luka. "Kau tak berhak datang ke sini tanpa diundang, Angela," ucapnya pelan namun menusuk. Angela menyeringai. "Dan kau tak berhak menjebakku di altar, lalu menghilang begitu saja hanya demi pria ini." Raka mengernyit. Ia menoleh pada Clarissa, menunggu penjelasan yang tak kunjung keluar. Angela kembali berbicara, kini lebih lantang. "Kami seharusnya menikah 3 bulan lalu. Tapi seminggu sebelum hari itu, dia kabur tanpa alasan. Meninggalkan semua, termasuk cincin ini." Ia melempar cincin berlian ke lantai. Benturan logam kecil itu terdengar memekakkan telinga. Raka menunduk, memungut benda kecil itu, dan menatap Clarissa. "Apa semua ini benar?" tanyanya lirih. Clarissa memalingkan wajah. Ada pertempuran dalam dirinya, antara rasa bersalah, amarah, dan keinginan untuk menjaga masa lalu tetap terkubur. "Hubungan kami berakhir sebelum hari itu tiba. Aku tak pernah mencintainya," ucapnya, nyaris tanpa suara. Angela tertawa pendek, getir. "Kau membohongi semua orang, Clar. Termasuk dirimu sendiri." Ia berbalik menatap Raka. "Hati-hati." Ia pandai membuat orang percaya dengan luka-lukanya, tapi tak pernah benar-benar memberikan hatinya. Setelah Angela pergi, keheningan kembali menyelimuti rumah besar itu. Raka berjalan menuju taman, mencoba meredakan kekacauan dalam pikirannya. Tak lama kemudian, langkah lembut Clarissa mengikutinya. "Aku tak pernah berniat menyakitimu, Raka," katanya. "Angela adalah bagian kelam hidupku. Pernikahan kami hanya perjanjian bisnis kedua keluarga. Aku tak punya pilihan." Saat itu, Raka menoleh, matanya dipenuhi kekecewaan. "Dan aku pilihan darurat, solusi instan demi menyelamatkan harta." Kalimat itu menamparkan Clarissa lebih keras dari teriakan manapun. "Kau, lebih dari itu." "Aku mulai," kalimatnya terputus. Ia tak mampu melanjutkan.
Ada terlalu banyak rasa yang tertahan. Malamnya, Raka tidur di sofa ruang baca. Ia butuh ruang untuk memahami segalanya. Di dalam kamar, Clarissa duduk memeluk lutut di tempat tidur, matanya sembab. Untuk pertama kali sejak ibunya pergi, ia merasa benar-benar takut kehilangan seseorang. Dan malam itu, di antara tembok sepi dan perasaan yang tak terucap, keduanya sama-sama merasakan cinta yang mulai tumbuh, kini ditikam keraguan. Kabut pagi menyelimuti halaman villa, namun dinginnya tak sebanding dengan kebekuan di antara dua insan yang kini terasing oleh kebenaran yang mengguncang. Raka duduk termenung di tepian kolam ikan, memandangi pantulan wajahnya yang kini dipenuhi tanya. Hatinya diguncang, bukan karena masa lalu Clarissa, tapi karena kejujuran yang datang terlambat. Sementara itu, Clarissa berdiri di ambang pintu kamar, memeluk secarik foto lawas. Dalam bingkai itu, dirinya tersenyum bersama seorang wanita parubaya yang sangat ia rindukan, ibunya. Di matanya, luka masa lalu menyeruak kembali, menelan keberaniannya. Ia ingin menjelaskan segalanya, namun kalimat terasa percuma saat kepercayaan telah terkoyak. Di ruang tengah, Clara, pelayan tua yang setia, membawakan secangkir teh hangat untuk Raka. Tuan Raka, Nona Clarissa bukan gadis yang mudah membuka hati. Ia tumbuh di bawah tekanan keluarga yang dingin. Angela itu, pria pilihan sang ayah. Tapi hati Clarissa menolak. Ia memilih pergi, bukan karena ingin menyakiti, melainkan menyelamatkan dirinya. Raka menggenggam cangkir itu erat, matanya menerawang. Tapi kenapa aku? Kenapa aku yang harus jadi perantara pelariannya? Ia tak tahu bahwa di balik keputusan itu, Clarissa telah mempertaruhkan seluruh harga dirinya demi menyelamatkan ibunya dari rumah sakit mahal di Swiss, dengan pernikahan sebagai jaminannya. Malam menjelang, dan Clarissa memutuskan bicara. Ia mengetuk pintu ruang baca dengan tangan gemetar. Raka membuka, tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Clarissa masuk, membawa setumpuk dokumen dan surat yang telah menguning. Ini, surat dari rumah sakit ibuku. Aku menikah bukan karena uangmu, Raka. Tapi karena aku tahu kau butuh dana untuk pengobatan ibumu, dan aku juga butuh seseorang yang bisa kupercaya. Raka membaca surat-surat itu dalam diam. Setiap lembar terasa seperti belati, mencabik perasaan yang tak menentu. Perlahan, tatapannya beralih pada Clarissa, dan ia melihat mata itu, mata yang tak hanya menampung luka, tapi juga ketulusan yang selama ini tersembunyi. Tapi kenapa tidak bicara sejak awal? Tanyanya lirih. Aku mungkin bodoh, Clarissa, tapi bukan boneka. Aku bisa memilih jika kau memberiku alasan yang jujur. Clarissa menunduk, karena aku takut kau pergi saat tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan istri yang sempurna. Aku hanya perempuan yang terperangkap dalam jebakan keluarga dan rasa bersalah. Keheningan membentang, lalu Raka melangkah pelan, berdiri tepat di hadapan Clarissa. Ia menyentuh pipi gadis itu yang basah oleh air mata. Kita sama-sama rusak, tapi kadang, dua kepingan yang retak bisa saling melengkapi. Dan di antara pelukan yang perlahan menghangatkan malam, tak ada janji diucapkan, namun luka-luka lama seolah mulai mengering. Ketenteraman yang sempat bersemi di antara Clarissa dan Raka seketika terancam hancur begitu Angela kembali muncul, bukan lagi sebagai wanita yang ditinggalkan, melainkan sebagai investor baru di perusahaan milik keluarga Clarissa. Tak ada yang menduga langkah cepatnya, terlebih Clarissa yang merasa jantungnya dihimpit kabut kelam masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Angela memasuki ruang makan pagi itu dengan anggun, mengenakan gaun hitam berpotongan tajam. Senyum manisnya menyimpan bara yang siap meledak kapan saja. Kita bertiga kini terikat dalam urusan bisnis dan perasaan, ucapnya santai, sambil menyisip teh. Raka menegang, sedangkan Clarissa langsung bangkit dari kursi, nyaris menjatuhkan cangkir. Hari-hari berikutnya menjadi ladang ujian bagi rumah tangga yang baru dibangun itu. Angela memanfaatkan setiap kesempatan untuk berada di dekat Raka, dari rapat-rapat formal hingga pertemuan makan malam perusahaan.
Ia menyentuh lengan Raka terlalu sering, tertawa terlalu keras, dan menatap terlalu dalam. Semua disaksikan Clarissa dari kejauhan, dan perlahan, cemburu berubah menjadi perih yang menyesakkan. Suatu malam, sepulang dari acara perusahaan, Clarissa menunggu di ruang tamu, gaun malamnya belum sempat ia lepas. Raka baru saja turun dari mobil ketika gadis itu menatapnya penuh amarah. "Nikmati waktumu dengan Angela," tanyanya tajam. Raka menghela napas, melepaskan jas dan dasinya. "Ini bagian dari kerjasama, Clarissa. Aku hanya berusaha bersikap profesional." Profesional. Dengan membiarkannya menyentuh pipimu di depan umum. Suaranya bergetar. "Kau pikir aku tidak melihatnya?" Kau mulai goyah, Raka. Kau mulai kembali melihatnya seperti dulu kau menatapku. Raka menegang, lalu membalas dengan nada lebih keras. "Dan kau pikir aku tidak tahu bahwa kau masih menyimpan semua surat Angela? Kenapa tidak kau buang jika memang sudah selesai dengannya?" Clarissa terdiam. Tuduhan itu benar, meski alasannya bukan cinta yang tersisa, melainkan rasa bersalah yang tak kunjung sembuh. Tapi malam itu, tak ada yang peduli pada alasan. Yang tersisa hanya emosi yang saling menikam tanpa ampun. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, Clarissa menghilang. Ia pergi meninggalkan villa, hanya meninggalkan catatan singkat, "Aku butuh waktu untuk berpikir. Jangan cari aku." Raka panik, mencari kemana-mana, hingga akhirnya menemukan Clarissa di makam ibunya, duduk sendiri dengan mata sembab. "Aku takut kehilanganmu, Raka," bisiknya ketika Raka menghampiri. "Tapi lebih dari itu, aku takut menjadi wanita yang terus-menerus membuatmu ragu. Aku butuh kau yakin bahwa aku cukup." Raka menatapnya dalam. "Kau selalu cukup. Aku yang bodoh karena membiarkan bayang-bayang masa lalu membuatku buta." Mereka berpelukan di bawah langit senja, namun jauh di kejauhan, Angela berdiri dalam mobilnya, menyaksikan dari kejauhan, dengan mata yang tak lagi bersinar lembut, melainkan membara. Ia tidak akan diam. Ia belum selesai. Langit mendung menggantung rendah di atas villa keluarga Hartono ketika Angela datang untuk terakhir kalinya. Kali ini ia tidak membawa senyum, melainkan sebuah rekaman dan amplop hitam pekat. Di dalamnya, tersembunyi senjata terakhirnya untuk menghancurkan pernikahan Raka dan Clarissa. Raka menerima paket itu dengan dahi berkerut, tak tahu bahwa rekaman yang ia putar malam itu adalah pembicaraan lama. Suara Clarissa, penuh kecemasan, berkata pada temannya, "Kalau dia benar-benar mau menikahiku demi uang, biar saja. Yang penting ibuku selamat. Aku tak peduli perasaannya." Suara itu membuat dada Raka bergemuruh, seolah dunia runtuh. Clarissa yang baru saja kembali dari rumah sakit ibunya langsung dihantam amarah Raka. "Jadi aku cuma alat. Semua ini memang rencana, ya. Kau tahu persis aku miskin, dan kau manfaatkan demi menyelamatkan keluargamu." Matanya memerah, dan Clarissa terpaku di ambang pintu, wajahnya pucat. "Tidak seperti itu, Raka. Memang awalnya semua berjalan salah. Tapi aku jatuh cinta padamu setelah melihat caramu memperjuangkan ibumu. Kau membuatku percaya bahwa lelaki seperti ayahku bukan satu-satunya contoh." Raka menahan napas. Ia ingin mempercayainya, namun luka itu terlalu dalam. Ia melangkah pergi malam itu, tanpa menoleh, meninggalkan Clarissa terisak sendirian di beranda. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Clarissa mengasingkan diri ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Di sana, ibunya yang semakin membaik menyentuh pipinya lembut dan berkata, "Kalau dia pria baik, dia akan kembali. Tapi kalau kau diam, dia takkan pernah tahu bahwa kau rela mengorbankan segalanya untuk kebahagiaan kalian." Sementara itu, Raka kembali ke Pacitan, mendatangi makam ayahnya dan bersimpuh. "Aku lelah, Pak. Aku pikir cinta cuma untuk orang kaya. Tapi aku belajar bahwa cinta juga bisa menghancurkan jika kita terlalu cepat menilai." Di saat yang sama, Angela menggelar konferensi pers. Ia membocorkan semua detail tentang pernikahan kontrak antara Clarissa dan Raka. Namun langkahnya menjadi bumerang.
Media menggali lebih dalam dan menemukan bukti bahwa Angela lah yang memotong rekaman suara Clarissa. Reputasinya hancur seketika. Raka melihat berita itu dari televisi rusak di rumah ibunya. Seketika, rasa bersalah membanjiri dadanya. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju stasiun, naik kereta pertama ke Jakarta. Di depan rumah sakit, ia menemukan Clarissa tengah mendorong kursi roda ibunya, wajahnya murung. Ia berlari, dan ketika Clarissa menoleh, air matanya langsung tumpah. Raka berlutut di hadapannya, menggenggam tangannya erat. Aku salah menilaimu. Aku biarkan ketakutanku mengalahkan kepercayaan yang susah payah kita bangun. Maafkan aku. Clarissa menatapnya lama, lalu tersenyum lirih. Kita memang dimulai dari kebohongan, tapi yang tersisa kini hanya satu, cinta yang tak lagi bisa disangkal. Dan di tengah pelataran rumah sakit itu, mereka saling berpelukan, bukan lagi sebagai dua orang asing yang menyelamatkan diri masing-masing, tapi sebagai sepasang jiwa yang akhirnya saling menyembuhkan. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan Raka serta Clarissa berubah, tak lagi diliputi bayang-bayang masa lalu. Mereka menjalani hari-hari dengan ketulusan yang dulu terasa asing, namun kini menjadi bagian tak terpisahkan dari ikatan mereka. Rumah yang semula terasa sepi, kini dipenuhi tawa dan canda. Terkadang, saat Clarissa tertawa, Raka akan menatapnya dengan penuh kekaguman, menyadari bahwa ia telah menemukan bukan hanya seorang istri, tetapi juga teman hidup yang setia. Setelah pernikahan mereka yang penuh gejolak itu, Clarissa akhirnya memutuskan untuk lebih terlibat dalam bisnis keluarga, mengelola perusahaan yang kini semakin berkembang. Ia belajar untuk melepaskan masa lalunya dan merangkul masa depan, meskipun tak sepenuhnya mudah. Raka, yang sebelumnya hanya fokus pada pekerjaannya, kini menemukan dirinya lebih terlibat dalam kehidupan rumah tangga mereka, mendukung setiap langkah Clarissa. Hari-hari mereka tidak selalu mulus. Terkadang, ada perbedaan pendapat, ada gesekan kecil yang muncul, namun kali ini, mereka tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Raka tak lagi memendam ketakutan akan kehilangan, dan Clarissa tak lagi merasa terjebak dalam peran yang dipaksakan. Bersama-sama, mereka mendirikan rumah sakit untuk anak-anak, impian Clarissa sejak lama. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya bisa menggabungkan kekuatan finansial dan cintanya untuk membantu banyak orang, khususnya yang membutuhkan perhatian medis. Raka, yang dulunya hanya seorang pemuda dari Pacitan yang berjuang keras untuk ibunya, kini berdiri sejajar dengan Clarissa sebagai suami yang bangga akan pencapaian istrinya. Namun, hidup mereka tidak hanya tentang kesuksesan material. Keberadaan ibu Clarissa yang semakin tua memberi mereka pelajaran berharga. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, mengenang masa lalu, dan menghargai setiap detik kebersamaan. Suatu sore yang cerah, ketika mereka duduk di balkon rumah mereka yang menghadap lautan, Clarissa menatap Raka dengan penuh cinta. Aku tidak pernah menyesal menikah denganmu, Raka. Meskipun perjalanan kita penuh liku, tapi aku tahu, aku menemukan rumah di hatimu. Raka memegang tangan Clarissa dengan lembut. Aku pun merasa sama. Semua yang kita lewati membuatku sadar bahwa cinta bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang apa yang bisa kita beri. Dan aku ingin terus memberi, bersama kamu. Mereka berdua tersenyum, saling memandang dengan penuh pengertian. Keheningan itu bukan lagi tanda kesedihan, melainkan kedamaian yang tercipta dari cinta yang tulus. Dan meskipun masa lalu mereka penuh dengan rahasia dan luka, kini mereka berdiri di hadapan masa depan yang lebih cerah, berdua, saling mendukung, dan bersama-sama menulis cerita cinta mereka yang sesungguhnya.
Raina menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan,
membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.